Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal unsa zakari wal unsa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Para teman-teman, sahabat-sahabat andai tolan, saudara-saudara yang ada di dunia sosmed, alhamdulillah syukur dalam kesempatan dan pertemuan ini insya Allah kita selalu diberikan nikmat Allah berupa nikmat kesehatan, dan insya Allah selalu kita sampaikan salam kebahagiaan keharibaan rukun agam Nabi Akbar Muhammad Rasulullah SAW. Saudara sekalian yang berbahagia, di sini Abah Thoyib mau melanjutkan yaitu prediksi masalah perjodohan. Kalau dulu sudah saya uraikan yaitu masalah prediksi perjodohan hari Akad Legi melawan Senen Pahing, dan sekarang lanjutnya yaitu harinya tetap Akad Legi pihak salah satunya melawan Selasa Pon. Nah, sebelum lanjut, bagi saudara sekalian, insya Allah penjenengan absen, siapakah Anda, kemudian dari mana kota Anda, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian, semua teman-teman saya sekalian saged bisa mengikuti video-video terbaru dari Abah Thoyib, dan insya Allah membawa berkah dan membawa nikmat. Insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan minat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjut, yaitu prediksi dari Abah Thoyib masalah prediksi perjodohan, yaitu pertemuan dua jenis manusia, yaitu min dzakari wa unsa, laki dan perempuan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kelahirannya pasti ada kelahirannya, yaitu di sini kami ambilkan meneruskan konten yang dulu, yakni hari dulu itu Akad Legi melawan Senen Pahing, kemudian sekarang Akad Legi melawan Selasa Pon, yaitu umpama yang lakinya Akad Legi, kemudian lawannya perempuannya Selasa Pon, atau dibalik itu sama saja. Nah, di sini jumlahnya neptu, akad 5 legi 5 10, Selasa telu Pon itu ada 10, jumlahnya ada 20. Nah, mari kita kumpas untuk supaya Anda sekarang bisa mengerti, nanti insya Allah akan menjadi dongke untuk mencari hari baik, yaitu perjodohan yang sekiranya akan legi sama Selasa Pon. Nah, caranya bagaimana? Hari untuk pertama kali mencari jarak pinanganten atau deke manten cara Jawa ngarani, yaitu yang nilainya Akad Legi plus Selasa Kliwon itu ada 20 dibagi 3. Kemudian berapa mendapatnya? Yaitu mendapat 6 kali 3 18. Oke. Mendapat 6 kali 3 ada 18, lebihnya berapa? Lebihnya 2. Jadi deknya manten itu cukup, yaitu 2. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk menghitung bagaimana kelanjutan daripada perumah tanggaan mereka berdua. Karena banyak sekali di dalam rumah tangga itu sudah kaya raya, akhirnya putus di tengah jalan itu ada juga. Sudah mempunyai apa-apa, kemudian sudah mulai tersohor, akhirnya lakinya meninggal dunia. Umpamanya wedonya meninggal dunia, itu banyak sekali terjadi karena itu sudah nasilahi. Dengan adanya ini maka kita bisa mensikapinya. Dengan dalih kita mencari, yaitu dari deknya pinanganten ada 2, ini maksudnya cukup. Yang pihak laki mendapat 1, lakinya pemain ini yang Akad Legi, yang Selasa Pon perempuan juga 1, yaitu
Antaran satu sama satu ada dua ini berarti plus, cukup sekali, bagus. Ada yang kosong habis dibagi tiga, ada yang lebih satu, ada yang lebih dua. Nah, yang dicari yang bagus itu yang lebih dua. Jadi masalah ini diknya cukup. Nanti insya Allah kalau menyusun rumah tangga, masalah kehidupannya, masalah rezekinya, masalah sholaturahminya, kekeluarganya, insya Allah sama-sama suka, sama-sama tahu, sama-sama saling mencintai. Yaitu antara kalau laki-laki itu sifatnya kan mencari rezeki, yang wanitanya adalah pendukung, penunjang, sarana prasarana untuk mencari rezekinya sang lelaki. Jadi ada namanya persamaan, seiring sejalan, yaitu akan membentuk mahligai asmara yang kita ciptakan, kita bentuk di dunia, insya Allah sampai ke belahan ini. Itu sebagai cita-cita orang-orang yang zaman sekarang. Kemudian yang nomor 2 yaitu kasunyatan keadaan kehidupan nanti. Ini hitungannya ada 8. Nah, 20 dibagi 8 dapat berapa? 20 dibagi 8 bolehnya 16, lebihnya 4, yaitu nomor 4. Dan hitungannya ada 4, ya, yaitu ada 8, yaitu dari jatuhnya di topo kalau nggak salah itu. Nah, topo, sifatnya topo. Hitungnya ada 8, kalau dibagi 8 dapat 16, lebihnya 4, dihitung jatuhnya di topo. Dan topo itu adalah kasunyatan kehidupan orang berdua nanti, antara laki dan perempuan. Nah, maka dari itu saya selalu mengingatkan masalah pertemuan antara laki dan perempuan untuk menyusun rumah tangga itu yang sangat penting adalah kelahiran mereka berdua. Nanti kalau dihitung-hitung tidak istilahnya tidak pas, itu nanti akan banyak rintangan, dan rintangan itu Anda berdua tidak akan mengerti. Nah, dengan adanya dasar tidak mengerti itu, insya Allah setelah saya babarkan begini, saya berikan kuliah yang singkat ini, insya Allah Anda tahu, dan insya Allah yang belum tahu tolong Anda sampaikan supaya bisa tahu. Karena banyak sekali teman-teman yang tanya masalah saya lahirnya senin lagi Pak, calon suami saya umpamanya akad legi itu gimana, cara mencari itu baik apa tidak? Ya saya beri jawab itu baik semuanya, tapi kan tergantung. Nanti kita hitung, kita paparkan ceritanya begini. Kalau nggak cukup ya ada istilahnya, kalau tidak baik itu ada perubahan. Itu walatnya enek, tapi nggih nebusi walat iki ono. Karena apa? Sakit itu ada, tapi obatnya pasti insya Allah ada. Nah, dengan adanya ini maka bagi para kaula muda yang mungkin sekiranya masih kepingin hidup yang panjang, tawil ngumrun, jadi tawilnya umurnya panjang, kemudian untuk mengarungi hidup di dunia yang penuh dengan onak dan duri ini supaya sukses. Ini makanya kalau mencari pasangan tolong beritahukan kepada orang tuanya dulu, dan orang tua itu nanti insya Allah akan menanyakan kepada orang yang tahu. Namun kalau Anda sekarang bisa mengikuti dari konten-konten saya ini, walaupun Bapak Ibu sama tidak ngerti, karena yang biasa membuka atau mengikuti dari video-video Abah Thaib itu adalah kebanyakan kaula muda di usia dari umur 20 sampai umur 30. Ini yang saya seleksi usia yang mengikuti konten-konten dari Abah Thaib. Maka dengan itu, dengan adanya orang-orang kaula muda yang mau belajar dengan saya, mudah-mudahan insya Allah ilmu Anda akan bermanfaat, bisa dicoro dan digetok tularaken dhumateng ingkang dereng mangertos. Jadi dikeluarkan secara baik kepada orang-orang yang belum tahu. Dan inilah manfaatnya orang yang berilmiah. Jadi kalau Anda tahu, tolong sampaikan kepada yang belum tahu. Ini masalah jarak kasunyatannya, yaitu kemudian tata kehidupannya bagaimana.
tata kehidupannya itu ada 5 hitungannya, yaitu jatuhnya di gawean. Nah, saya singkat aja, gawean itu bagaimana teknisnya? Begini, mungkin insya Allah kalau Anda sekalian sudah menyusun hidup itu tidak mungkin akan ada di darahnya Anda masing-masing. Mungkin Anda akan merantau kalau dia menjadi pegawai atau tentara, mungkin ada permutasian, yaitu istilahnya pertukaran tempat atau untuk istilahnya itu mencari kehidupan yang lain daripada di daerah Anda sendiri. Dengan adanya hal tersebut, maka pramila menika panjenengan nantinya walaupun umpama rumahnya itu dari Bogor, umpama yang laki-laki dari mana ya, istilahnya dari Semarang, itu tidak mungkin. Lakinya tetap di Bogor, di Semarang, kemudian istrinya bedanya tidak mungkin tetap di Bogor. Itu nanti kan ada perpaduan pertukaran, yaitu pertemuan antara dua sejoli itu akan menyusun kehidupan tidak akan mungkin atau tidak mungkin tentu ada di tempat kelahiran masing-masing. Mboten umpami mboten saged utawi mboten biasa utawi mboten mungkin menapa menika mencari hidupipun, mencari sandang panganipun wonten daerahipun masing-masing. Mungkin ada pergeseran waktu atau pergeseran usaha. Dengan adanya ini, maka panjenengan kalau dihitung jatuhnya di gawean ini memang tepat sekali. Jadi Anda mungkin mempunyai penciptaan suatu lagu. Kalau lagu itu ya penciptaan orang yang ahli lagu. Itu juga bisa untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Oke. Kemudian kalau Anda sekalian mempunyai ahli di dalam bidang elektronik, bisa mendirikan reparasi atau mendirikan apa yang berkaitan dengan elektronik. Mungkin kalau Anda nanti mempunyai bidang apapun, insya Allah pekerjaan itu akan dengan tidak disengaja akan datang dengan sendiriannya. Karena apa? Anda sudah mempunyai merupakan kalau dihitung prediksi dari Abatul adalah jatuhnya di pekerjaan. Dan jangan sampai lupa, pekerjaan itu harus didasari dengan keuletan kita, kemampuan kita, kemudian didukung dengan permodalan kita. Jangan hanya menantungkan aja. Ojo nganti mung istilah pasrah. Wes aku iki saiki uripe diprediksi tata kehidupan saya nanti jatuhnya di gawean. Mungkin dengan adanya sendiri pasti akan datang. Tidak semudah itu. Karena apa? Rezeki itu pasti ada, tergantung di langit. Hanya kita bisa nggak mengambilnya itu. Secara kita bekerja keras dengan wasilah yaitu as-saringun bekerja yaitu ngamaliyah ingkang saringun. Dengan itu didasari, didorong dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu kita bekerja seusaha semaksimal mungkin, kita selalu mengandalkan pekerjaan kita, kemampuan kita, ilmu kita, pemikiran kita. Namun jangan lupa didasari dengan doa kepada Allah supaya terkabulkan cita-cita Anda, yaitu akan mempunyai rezeki yang halalan kasiratan di dunia, dan halalan kasiratan di akhirat, yang isi akhirnya akan bahagia di dunia kasana wabil akhirat kasan kan gitu. Oke, lanjut ya, ini yang terakhir pinastining jodoh. Nah, pinastining jodoh bagaimana sifatnya? Yaitu satrio lelaku. Ini sudah diprediksi orang dulu. Pinastining jodoh antara panjenengan berdua yang akan lagi selosopon itu jatuhnya dihitung satrio lelaku. Maksudnya satrio lelaku itu pengembara. Nah, pengembara itu kalau sekarang kan sudah usang, tidak akan ada lagi. Ya, ini diibaratkan orang itu panjenengan lek saged kalau tidak bekerja di instansi pemerintahan, di instansi BUMN atau di instansi wirausaha, ditambahkan yaitu lelakunya itu memakai
perdagangan. Bu dagangnya apa? Jenengan sebagai PNS pegawai negeri menambah dagang buka apa tuh buka dodol pulsa nggih saged. Umpama panjenengan sudah mempunyai pekerjaan di dalam istilah di bank atau di BUMN menambah untuk kegiatan yang lain karena apa itu prediksinya kudune ya memakai Satrio Lelaku itu berdagang ditambah dengan dagang buka warung kopi, minuman mineral dan lain sebagainya. Ini hanya sarana pendukung agar apa? Agar Anda sekalian tidak putus perjalanan kehidupan dan rezeki itu selalu akan mengikuti. Paham? Dengan aja ikut rezeki itu karena begini ya. Anda kan sudah mempunyai makom. Makom itu tempat kehidupan Anda. Kalau Anda sekalian itu panjenengan duwe kelahiran akad legi, bojone iki Selasa Pon, mbok iki lanang, mbok iki wedok, mbok iki wedok iki lanang, iku lek ditemukan dua sisi ini mendapatkan adiknya baik, yaitu jatuh 20 bagi 3 ini gini. Kemudian masalah kasus nyata nih UDP itu topo, artinya itu selalu harus tirakat. Kemudian tata kehidupannya tuh digawean pekerjaan apapun insya Allah akan bermanfaat. Nah, yang pinasining jodoh itu yang sangat penting, yaitu panjenengan dihitung-hitung itu lakune Satrio, lalu Satrio Lelaku. Artinya kalau Satrio Lelaku itu lek cara mbiyen kuwi wong Satrio itu seorang santri yang lelaku melono, yaitu termasuk musafir. Namun kalau Anda sekarang sudah berumah tangga kan tidak akan menjadi musafir, dikategorikan, diibaratkan, dinisbutkan atau ditasarufkan menjadi perdagangan itu toh. Nah terus panjenengan lek diprediksi ini tolong panjenengan mbuh dagangane apa dilambari karena panjenengan sudah mempunyai makom tempat kehidupannya diprediksi begitu. Jadi tinggal memberikan pupuk. Umpama tanduran wis urip tinggal memberikan mes untuk pupuk yang bagaimana yang baik-baik kan gitu. Oke. Nah, insya Allah apa yang saya uraikan pada konten ini yang berkaitan dengan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, sudah melaksanakan pernikahan atau pasca dan hariannya, ini hari temuning bocah utawa wong dina akad legi musuhe Selasa Pon prediksine ngaten menika. Dados panjenengan semua yang mempunyai eling-eling lahir akad legi terus mempunyai pacar kasaran duwe pacar Selasa Pon, insyaallah beginilah kira-kira untuk hidup ke depanipun. Itu yang belum, yang masih pra menikah. Nah, yang sudah menikah saiki dia anak loro telu, sama eling-eling kira-kira bener enggak akad legi lahir aku atau wedok lanang terus Selasa Pon lahir panjenengan bu wedok bu lanang kok begini kira-kira cocok enggak dalam prediksi ini dari abah. Kalau cocok insya Allah itu sudah ilmu titene para pujangga dulu. Saya kan cuma menyampaikan, mempelajari, menyampaikan. Namun kalau tidak cocok ini sudah menjadi kodrat ilahi. Jangan dibantah lagi, tidak ada yang bisa memperbaiki. Ya sudah begitulah. Karena manusia itu kadang-kadang kan tidak mempercayai dengan adanya takdir kan gitu loh. Kodok dan kodarnya bagaimana manusia tersebut. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim kan mempercayai rukun iman yang terakhir yaitu mempercayai kodok dan kodarnya. Kalau hal ini cocok, insya Allah panjenengan didasari dengan kegiatan, kehidupan, kemudian laku nih panjenengan kekali, insya Allah akan membawa kebahagiaan yang isi dan visinya menjadi orang yang beken, yang bisa beramal untuk kehidupan di dunia dan beramal untuk kehidupan di akhirat. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, dan bila mana ada kekurangan insya Allah dari kami sendiri, dan insya Allah Allah yang akan mencukupkan. Dan bila mana ada kesalahan, pertama saya mohon maaf kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, kemudian
tolong sudi kiranya untuk memberikan ngapun yang banyak yang wasingun dari khalayak para teman-teman yang ada di dunia sosmed. Dan bila mana Anda kurang percaya atau kurang mengerti atau menyangga dan lain sebagainya, tolong isi kolom komentar yang ada di dunia tersebut di video-video Abah Thoyib. Demikian, dan kami akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.